antara orang mati akan dihidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh yang diam di dalam kamu. Kiri kanannya ditahan ya. Kalau misalnya atas bawahnya bisa jangan sampai bunyi. Di sini Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang belah. dosa berbalik kepadamu. Aku akan mencurahkan kepadamu air ini yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Aku kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya.
senantiasa membantu mereka sehingga mereka boleh tiba di rumah yang berisinya Tuhan dengan selamat, tidak berkekurangan suatu kami. Siapkanlah kami semua ya Tuhan yang akan mendengarkan segala pujian dan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya kami serahkan semua itu dalam tangan pengasih Tuhan dan di dalam anak-Mu Tuhan yang Juru Selamat kami. Amin. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan menyanyi. Koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Dia menyesal karena hukuman. Siapa tahu mungkin dia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya dekat menjadi korban sajian dan korban kurangan pada Tuhan Allah. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami, pandanglah dan lihatlah kemuliaan kami. Lenyaplah kegirangan hati kami, angkatlah derajat dari perkara kami, lalai kami karena kami telah membuat dosa. Engkau ya Tuhan berkata selama-lamanya akan tetap dari masa ke masa. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, kita akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh tauratku dalam hati mereka dan menulisnya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenalkannya. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nanti
Ya Tuhan, Bapa dalam surga, kami imani di dalam anak Yesus Kristus, Allah yang telah memberi hikmat dan kebijaksanaan untuk kami pakai dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hamba akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mampukan hamba ini Tuhan, dan rindulah hamba dengan Roh Kudus Tuhan, agar hamba dapat menyampaikan kebenaran firman untuk dapat dipahami, dimengerti dengan baik. Tuhan Bapa dalam surga, berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang berkati Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 dan Keluaran 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Di sini kita akan baca secara bergantian, saya ayat pertama, jemaat ayat kedua dan seterusnya. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, jemaat yang kedua. Keluaran 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 dan Keluaran 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Isakar, Sebulon, dan Benyamin. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah bukit pandan, dipakainya dengan gala-gala dan tel. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditambahlah bukit itu di tengah-tengah bergerau di tepi sungai Nil. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah oleh tepi yang di tengah-tengah bergerau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dia melihat bayi itu, datanglah dia balas kasihan Maria kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sang tuan itu berkata kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah dari situ memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini, disusukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Sama-sama. Dan menamainya Musa, sebab katanya, "Aku telah menariknya dari air."
Inilah pertama kali saya berdiri di tempat ini sebagai majelis yang baru terpilih. Tadinya saya ingat saya itu akan bertugas di atas mimbar pada bulan September. Ketika pendeta mengatakan, "Ibu, apakah ibu bersedia untuk memimpin ibadah pada hari Minggu?" Saya jujur kaget karena seingat saya bulan September. Tapi karena ini pelayanan, saya harus mengatakan siap. Apapun pekerjaan kita, kesibukan apapun kita harus melakukan pelayanan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, renungan firman pada minggu pagi ini diambil dalam pembacaan Alkitab Perjanjian Lama yaitu Keluaran 1 ayat 1 sampai dengan 8 dan Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10 dengan tema Allah membarui gereja agar menjadi berkat bagi sesama. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita pada pagi ini menceritakan bagaimana seorang Musa boleh selamat dari maut. Jemaat yang terkasih, oleh karena rasa khawatir dari seorang raja Mesir, yaitu Raja Firaun, raja merasa terancam karena mengetahui bangsa Israel semakin banyak, dan dia berpikir bahwa bangsa Israel itu akan menjadi bangsa yang lebih kuat daripada bangsanya sendiri. Dan dia merasa bangsa Israel akan memberontak dan mengambil alih negerinya dan akan merebut kekuasaan dari bangsanya. Sehingga muncullah niat jahat dari Raja Firaun, maka diaturlah rencana dan strategi yang jahat yaitu Raja Firaun mengatakan kepada bidan-bidan agar setiap anak laki-laki, anak sulung harus dibuang ke sungai Nil. Akan tetapi di luar dugaan, tidak semua orang dari bangsa Israel akan takut dengan ancaman dan sepak terjang dari Raja Firaun. Terbukti ada bayi orang Ibrani masih hidup, bahkan diangkat menjadi anak oleh sang putri Firaun. Saudara-saudara, itu terjadi karena perjuangan seorang ibu untuk menyelamatkan anaknya dari maut. Tapi kita langsung jempol. Sang ibu bertekad dan berusaha agar bayinya selamat, meskipun nyawa taruhannya. Strategi itu sang ibu mengalahkan strategi sang penguasa Mesir yaitu Raja Firaun. Sang ibu percaya bahwa Allah akan berbelas kasihan kepadanya dan pasti akan menolongnya. Dan ternyata benar saudara-saudara, Allah berpihak kepadanya. Ide brilian pun muncul dari benak sang ibu. Ia membuat keranjang berat air dan meletakkan bayi Musa di dalamnya, lalu meninggalkan bayi itu di antara ilalang di sungai Nil. Tak lama kemudian datanglah putri Firaun bersama dayang-dayangnya untuk mandi di sungai Nil. Lalu dia melihat ada keranjang atau peti, lalu meminta kepada dayang-dayangnya untuk mengambil peti itu. Lalu dibuka dan dilihatlah seorang bayi laki-laki. Dan dipanggilnya seorang ibu untuk mengasuh bayi itu dan ternyata bayi itu adalah anaknya sendiri. Setelah cukup usia, diserahkanlah bayi itu kepada putri Firaun, dan putri memberi nama Musa yang artinya karena aku telah menariknya dari air. Dan Musa tinggal di istana Firaun. Sebab
sebuah skenario yang sulit dimengerti. Karena siapa lagi dalamnya kalau bukan Tuhan Allah sendiri. Kisah Nabi Musa saat dia dilahirkan dapat dikatakan sebagai kisah yang ingin mengedepankan peran perempuan pada masa itu. Sekalipun nyawa taruhannya, sang ibu akan membela anaknya. Kita dapat melihat di sini betapa besarnya Tuhan Allah. Ia merangkul dan mempersatukan manusia dari berbagai latar belakang untuk ambil bagian dalam pekerjaan keselamatan. Dan pekerjaan penyelamatan yang Allah lakukan bukan merupakan sebuah kejadian. Pekerjaan besar yang dikaruniakan Allah kepada kita bermula dari hal-hal yang kecil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui kisah Nabi Musa ada banyak nilai Kristiani yang dapat menjadi proses pembelajaran bagi jemaat. Tekad dan keberanian seorang ibu, kedalaman imannya kepada Allah, iman sang ibu bekerja mewujudkan dalam tindakan. Ibu Musa adalah seorang yang teladan bagi kita, seorang wanita hebat, pemberani demi anak-anak yang dicintainya. Dan kita sebagai ibu, kita harus menjadi yang doa bagi keluarga kita masing-masing, mendoakan suami dan anak-anak kita, khususnya anak-anak agar bertumbuh menjadi anak-anak yang dibanggakan. Tentunya menjadi anak yang takut akan Tuhan sampai mereka berhasil sukses. Semua itu terlepas dari doa dari sang ibu. Apalagi sekarang ini bangsa kita, bahkan seluruh dunia dikagetkan dengan munculnya virus COVID-19. Ini adalah tugas kita sebagai ibu untuk menjaga keluarga kita agar tidak terjangkit virus COVID-19. Dengan adanya COVID-19 ini, dampaknya luar biasa. Sampai gereja-gereja yang pada beberapa bulan lalu ditutup. Itu untuk menghindar agar jemaatnya tidak terjangkit virus COVID-19. Hingga sampai saat ini, kita masih terus mengikuti protokol COVID-19, yaitu kita diperingatkan agar hidup sehat, sering cuci tangan, dan memakai masker. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Raja Firaun adalah raja yang menindas bangsa Israel. Walaupun Israel bertambah banyak, namun bangsa ini begitu lemah karena tidak ada kekuatan militer. Karena itu hidup mereka ditindas. Mereka menjadi budak. Di dalam kitab Keluaran adalah salah satu kitab yang paling banyak menceritakan mukjizat Allah. Secara besar-besaran dari 10 tulang, tiang awan, tiang api, dan berbagai mukjizat di padang pasir. Dari semuanya itu adalah satu tujuan yang menunjukkan Allah orang Kristen, Allah yang hidup, Allah yang sangat dahsyat, yang memelihara dan melepaskan dari segala belenggu musuh. Salah satu mukjizat terbesar dalam Tuhan. Satunya adalah simbol gereja Tuhan. Gereja Tuhan sampai dengan saat ini yang masih bertahan di dalam sejarah yang begitu panjang selama ribuan tahun tidak punah. Sebab walaupun banyak pergumulannya, ancaman demi ancaman, tantangan demi tantangan yang selalu mewarnai kehidupan gereja dari zaman ke zaman, namun meskipun kehidupan datang silih berganti, keberadaan gereja di tengah-tengah dunia ini seakan tidak ada artinya. Gereja makin bertambah dan jemaat Tuhan semakin banyak.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana Israel bertambah banyak umatnya? Itu karena Tuhan Allah memberi 70 jiwa keturunan dari Yakub, dan dari sana mulai bangsa Israel berlipat ganda begitu dahsyatnya. Allah begitu ajaib sampai lebih dari 200 tahun semenjak Allah berjanji dengan Abraham telah mendapatkan 70 jiwa, dan 430 tahun kemudian Allah memberkati keturunan Israel menjadi semakin bertambah, saudara-saudara. Lihatlah perkataan Allah yang kita imani dan kita dengar, Allah yang berjanji, Allah yang melakukan. Sehingga bangsa Israel diberkati Allah dengan beranak cucu begitu dahsyatnya, sehingga membuat bangsa Mesir diliputi ketakutan terhadap bangsa Israel. Di ayat 8 dibacakan Keluaran 1 mengatakan, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Kita melihat sedikit latar belakang sejarah di mana Yusuf berkuasa, hidup dalam kelimpahan, keamanan dan kenyamanan, dan sekarang beralih menjadi penindasan setelah raja baru datang yang tidak mengenal Yusuf berkuasa, di mana bangsa Israel diperbudak di bangsa Mesir selama lebih dari 400 tahun. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di bawah kekuasaan Firaun bangsa Israel begitu menderita. Maka Allah memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan sejak itu bangsa Israel terlepas dari penindasan dan perbudakan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini mungkin saudara tertindas, jangan takut dan putus asa. Berdirilah dulu, sebab Allah membela kita. Tuhan akan menolong kita, mari kita masuk di dalam rancangan-Nya. Hidup dan bekerja dalam rancangan Tuhan dengan baik. Karena kasih karunia Tuhan lah yang kita dituntun kepada kehidupan yang terbebas dari kepahitan. Maka dari itu berbalas hati dan izinkan Roh Kudus memimpin langkah hidup kita. Ingat, penindasan tidak dapat memisahkan dari Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita bersekolah dengan Tuhan. Dalam persekutuan dengan sekalian orang percaya dan gereja di sepanjang jalan
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan orang kudus, amat dan dosa, kebangkitan dari hidup dan marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Yesus telah lahir untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sejati
juga berkat yang kau berikan dalam kehidupan kami secara pribadi maupun di peraturan keluarga kami. Dan saat ini ya Bapa, sebagai dari apa yang kami miliki, kami persembahkan dan untuk Engkau. Kiranya Kau berkenan menerima persembahan syukur kami ini ya Bapa. Dan biarlah juga kehidupan kami juga boleh menjadi persembahan yang hidup bagi Engkau ya Bapa, dan hanya untuk hormat kemuliaan nama saja. Kiranya persembahan ini dapat kami kelola, dapat kami pergunakan sebagaimana mestinya ya Bapa. Terimalah persembahan syukur kami ini. Amin. Silakan duduk kembali. Semangat, marilah kita berdoa sifat dan dilanjut dengan doa kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa di mana memberikan kami kesempatan yang baik sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dikuatkan dengan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu dan firman boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk jemaat Domingo Getsemani, baik yang masih dalam kandungan sampai kepada yang sudah lanjut usia. Tuhan menjaga dan melindungi mereka, segala kebutuhan yang mereka perlukan. Tuhan cukupkan jasmani dan rohani mereka hari ini, esok dan selamanya. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat yang bersyukur karena bertambahnya usia. Bapak mereka pulang pada tanggal 17 Agustus, anak Albert Minggu pada tanggal 19 Agustus, Bapak Yusufik pada tanggal 21 Agustus, adik Clay dan Laura pada tanggal 22 Agustus, adik Teresia Aridin pada tanggal 23 Agustus, adik Teresa Aridin pada tanggal 23 Agustus, Bapak David Tommy pada tanggal 23 Agustus, adik Niki Patimahu pada tanggal 23 Agustus. Bapak dalam surga, kiranya Kau menolong mereka, memberkati mereka dengan bertambahnya usia, bertambah pula ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, dan ajarkan mereka untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal, karena itulah yang Engkau berhati. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Gereja Rosia Lelatu, Sarjana Teologi, Pendeta Tuhan kami. Tuhan berkati, Tuhan jaga, agar Ibu Pendeta selalu ada dalam keadaan sehat kuat di dalam menjalankan pelayanan. Berkati juga Ibu Pendeta bersama dengan keluarga. Kami berdoa juga untuk program kerja majelis jemaat dalam melayani kategorial yang ada. Untuk berkati wajah tua dan kategorial anak, remaja, pemuda, kategori KPPD, dan lanjut usia dengan badan-badan umat majelis yang ada. Untuk berkati mereka Tuhan dalam tugas dan pelayanan mereka, agar mereka boleh sehati sepikir seia sekata, mau mengasihi, mau bekerja sama yang baik satu dengan yang lain, agar semua program kerja dapat dilaksanakan dengan baik seturut kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk majelis sinode dalam setiap program kerja yang ada. Tuhan berkati pula ketua umum, ketua 1, ketua 2, dan ketua 3, berkati sekretaris dan bendahara. Apapun harapan mereka, semoga menjadi kenyataan untuk mendapatkan kantor sinode yang bernama. Kami juga berdoa bagi jemaat yang terbaring sakit di rumah maupun di rumah sakit. Ibu Arifin lebih lanjut, Bapak Hemi Bumi Momor, Bapak Iwan Sugiana, Ibu Meki Lelenboso. Tuhan, mari Engkau jamah dan Engkau bagi mereka agar mereka boleh sembuh dan pulih. Kami percaya Tuhan, oleh bidur Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit telah disembuhkan. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk para lanjut usia, anak yatim piatu, ibu janda, Bapak Buddha, orang-orang miskin yang ada di jemaat kami maupun yang ada di luar sana. Engkau tahu Tuhan, betapa berat membantu seorang mereka. Ketika mereka hidup sendiri, ada kerinduan dan sukacita, ada harapan, dan semuanya hanya Tuhan yang menjawab permohonan yang mereka sampaikan dari Engkau Bapa. Cukup-cukupkan kebutuhan mereka. Bagi anak-anak yang masih dalam pendidikan Tuhan, dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang sudah di perguruan tinggi, Engkau berikan kemampuan.
Engkau berikan kebenaran, kecerdasan, serta hikmat yang daripada Tuhan, agar anak-anak terkasih dapat mencapai kesuksesan dalam mencapai cita-cita mereka. Bagi saudara-saudara yang memerlukan pertolongan, memerlukan pekerjaan, Tuhan, Engkau berkati dan buka jalan agar mereka boleh memperoleh pekerjaan untuk kehidupan mereka bersama keluarga, agar mereka boleh memperoleh pekerjaan yang baik, Tuhan. Berkati anak pemuda, Engkau jaga melindungi, Tuhan, agar mereka tidak terjerat pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Kami juga berdoa untuk pelayanan dari Goria yang melaksanakan ibadah online via Zoom. Tuhan menjaga dan Tuhan melindungi, karena kami percaya itu tidak akan mengurangi kasih Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami berdoa untuk pegawai sekretariat Dominion Semani, Ibu Dia Claudia, Saudara Kesia, juga kami berdoa untuk Luciana dan Saudara Kristo. Engkau berikan kesehatan dan kekuatan Tuhan, agar mereka dapat menjalankan tugas dan pekerjaan mereka dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab. Berkati para pengurus tugas COVID-19 Tuhan, tim multimedia, agar sehat-sehat selalu dan dapat menjalankan tugas dengan baik. Tuhan pada dalam surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam, dimanapun mereka berada, Tuhan. Apapun kesusahan dan penderitaan mereka, Tuhan, Engkau tolong, Engkau jamah, Tuhan, dan Engkau tenangkan hati mereka, biar damai sejahtera yang melampaui segala akal boleh menyiapkan ketakutan mereka dan membuat mereka bersandar pada pertolongan saja, serta Engkau selalu cukup-cukupkan kebutuhan mereka. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri kabinet, gubernur sampai pada DPRD. Tuhan berhikmat agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, seturut kehendak Tuhan. Berkati juga masyarakat Indonesia agar bertanggung jawab dalam membantu program Indonesia dalam rangka pemutusan virus COVID-19 yang ada, Tuhan, supaya benar-benar berkat pertolongan Tuhan pandemi virus COVID-19 ini akan diatasi. Terima kasih atas berkat pertolongan Tuhan. Pemerintah sudah berupaya untuk menghasilkan vaksin antivirus corona, kiranya boleh mendapatkan hasil yang baik. Bagi saudara-saudara kami yang masih atau terpapar virus COVID-19 di seluruh rumah sakit yang ada, Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka, agar mereka sembuh oleh karena kasih Tuhan dan kembali pulang ke rumah berkumpul bersama keluarga mereka masing-masing. Berkati juga rumah sakit yang ada di seluruh dunia, Tuhan, para medis dan dokter dirawat agar diberi kekuatan dan kesehatan serta kemampuan agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan Engkau selama menemani Tuhan bersama keluarga mereka. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, inilah doa kami yang terlibat dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Dua kata kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami di surga, Bapa kami berikanlah kami dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dosa kepada kami, dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Dan ibadah kita pada pagi hari ini telah dilayani oleh Ibu Diaken Gresia Barutau. Untuk itu kami atas nama majelis dan jemaat ucapkan terima kasih kepada Ibu Diaken Gresia yang sudah melayani ibadah kita pada pagi hari ini. Dan Ibu Diaken Gresia dalam struktur kemajelisannya adalah sebagai koordinator KPWI begitu jemaat dari semuanya. Karena segala tadi dulu, Bapak Ibu jemaat mohon perhatian pada keuangan penerimaan perpuluhan warga rakyat Karamoy untuk gereja 1 juta dan
Di situ mohon maaf salah pendidikan saja untuk perintah regional sehat 500.000 rupiah. Kami majelis menerima beberapa buah amplop. Yang pertama dari keluarga Suwaliro Sukubud yang ke-43 sektor 1 sebesar 500.000 rupiah. Dan yang kedua Sukubud keluarga Bendungan Buau sebesar 1 juta rupiah. Dan yang ketiga NM sektor 2 persembahan ucapan syukur sebesar 500.000 rupiah. Terima kasih atas persembahan yang masuk pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dalam berita warta dihimbau pada jemaat bahwa ibadah setiap hari Minggu tepat jam 9 dan jam 9 lewat 15 menit pintu pagar sudah ditutup oleh petugas gugus COVID di Bukit Semani. Dan untuk sementara ibadah sore belum ada. Ibadah sektor gabungan yaitu secara online via aplikasi Zoom setiap hari Rabu jam 7 malam. Ibadah kategori KPM setiap hari Minggu jam 7 malam. Demikianlah kekuatan Minggu pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Semua jadi berdiri. Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sebab itu kami tidak tahu hati, tetapi meskipun manusia lahirlah kami semakin merosot, namun manusia batinlah kami dibaharui dari sehari ke sehari.
Sesungguhnya Allah datang segera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Oh